Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ganjar harus waspada dengan PKS yang mendukungnya agar tidak kena getah. Artikel oleh X Hardy. Ganjar Pranowo sedang menjadi pembicaraan hangat di kalangan politik, guys. Namanya terus bersinar di hampir semua survei terkait kandidat Capres 2024. Bahkan beberapa waktu belakangan, elektabilitasnya pun juga cenderung naik konsisten. Berbeda dengan Prabowo yang kadang naik turun dan Anies yang cenderung stagnan di posisi 3 besar. Intinya Ganjar ini seolah muncul entah dari mana, kemudian meroket dan menjadi sosok yang sangat diperhitungkan. Beda dengan Prabowo yang sudah dikenal karena 2 kali nyapres dan Anies yang dapat ekspos media secara masif, guys. Hal ini tentu saja akan menarik minat beberapa partai politik, apalagi ketika Ganjar dan juga Puan sedikit bergesekan ya. Dan sebagian orang melihat peluang Ganjar nyapres dari partai lain meskipun ini sulit terjadi. PDIP tidak sebodoh itu. Salah satunya adalah PKS yang sempat terang-terangan mendukung Ganjar, guys. Ketua DPP PKS Mardhani Alisera mengatakan hal tersebut karena ingin agar politik identitas tidak terjadi lagi pada pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Dia mendorong para pemilih partainya untuk memilih Gubernur Ganjar Pranowo. Menurut dia, hal tersebut dapat memperkecil potensi timbulnya politik identitas dalam Pilpres 2024. Sebuah kelompok tertentu memilih seorang pemimpin memang benar-benar berasal dari kompetensi dan integritasnya, bukan karena berasal dari kelompoknya. Sebetulnya kalau orang Jawa memilih orang Jawa dan orang Padang memilih orang Padang misalnya, itu sih sesuatu yang tidak masalah. Tetapi politik identitas yang saya maksudkan ketika kita mulai membuat garis, menimbulkan kebencian, bahkan menghilangkan keadilan. Kata Mardhani begitu, guys. Kalian semua juga pasti setuju kan kalau PKS ini kurang bisa dipercaya ucapan dan tindakannya. Bahkan ada celetukan menohok tapi benar adanya, di mana kita harus memilih apa yang berkebalikan dari pilihan PKS. Jika PKS tidak setuju terhadap sebuah isu atau kebijakan, maka itu berarti sudah benar. Coba pikir lagi, kalau benar memilih pemimpin dari kompetensi dan integritas, kenapa PKS diam saja ketika politik busuk begitu masif di Pilkada DKI tahun 2017 lalu? Ada beberapa alasan kita harus mewaspadai manuver PKS yang tidak ada angin, tidak ada hujan, meminta pendukungnya untuk memilih Ganjar. Apalagi kita tahu PKS ini oposisi garis keras, sekeras intan, guys. Meminta orang lain memilih Ganjar sama saja menguntungkan PDIP yang berseberangan dengan mereka. Alasan pertama adalah sepak terjang PKS dalam dunia politik tanah air. PKS punya agenda terselubung yang harus diwaspadai dengan menggunakan kedok agama sebagai tamengnya. Ketua Cyber Indonesia Habib Husin Alwi Shihab ini pernah mengomentari soal ini, guys. Husin Shihab mengaku memiliki kekhawatiran jika PKS dan juga pendukungnya merapat ke Ganjar Pranowo. Ia mengatakan kalau sampai itu terjadi, maka ditakutkan paham radikalis dan intoleran akan makin merajalela. Alasan yang kedua adalah survei National Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC yang menyebut bahwa warga yang mendukung PKS cenderung menolak keputusan pemerintah untuk membubarkan HTI. Dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran HTI datang dari warga yang memilih PKS yang sebesar 47%, jauh lebih banyak dibandingkan pemilih partai lainnya. Ini tentu mengejutkan ya, meskipun tidak mengherankan padahal indikator lain menunjukkan 86% warga yang puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo menyatakan mendukung pembubaran HTI dan yang tidak setuju hanya 8% saja. Ini yang menarik, guys, 61% warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi ternyata juga setuju dengan pembubaran HTI dan yang tidak setuju hanya 27%. Jadi kesimpulannya secara nasional dari seluruh warga yang tahu pembubaran HTI, sekitar 79% menyatakan setuju dengan pembubaran HTI dan hanya ada 13% saja yang tidak setuju. Alasan ketiga adalah terkait dengan pembubaran FPI, guys. Tentu kita tahu FPI sudah terlalu lama ya meresahkan negara ini dengan sikap arogan dan berlindung di balik kedok agama. Ketua DPP PKS saat itu, Buhari Yusuf mengatakan pembubaran FPI adalah langkah mundur dan mencederai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat. Buhari menyebut pemerintah harusnya tidak langsung membubarkan FPI, guys. Pemerintah seharusnya memberikan hukuman atau sanksi terlebih dahulu terhadap tindakan-tindakan FPI yang dinilai melanggar hukum. Sebagai penguasa kan sangat leluasa menetapkan apa saja bagi ormas atau perkumpulan ketika berbeda arah politik, khususnya sejak Perpu Ormas, tetapi ini semua tetap bentuk langkah mundur
kata Bukhari seperti itu. Alasan keempat adalah terkait pemerintah yang memutuskan melarang ASN berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk di dalamnya HTI dan juga FPI. PKS melalui Mardhani Alisera menilai aturan terkait ASN itu berlebihan guys, karena mengulangi sejarah masa lalu. Dia punya pemikiran lain, di mana pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan lain, misalnya pendekatan dialog atau edukasi bersamaan dengan pendekatan intelijen, sehingga jauh lebih tenang dan tidak membuat bising. Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI, justru kita berbuat kesalahan yang sama menghadapi kasus seperti ini, edukasi dan dialog yang pas. Jangan pakai pendekatan kekuasaan apalagi ada unsur menzalimi. Begitu katanya. Rasanya sudah cukup sampai di sini ya guys. Sebenarnya kalau dicari jejak digital banyak sekali manuver PKS dan beberapa kadernya yang melenceng dari arah yang seharusnya. Kalian pasti sudah tahu afiliasi dan arah politik PKS ini kemana. Makanya, adalah sebuah kesalahan membiarkan PKS masuk ke dalam politik di negara ini. Oke guys, dengan alasan di atas ya, apakah wajar kalau PKS mendukung Ganjar? Yakin dukungan dari PKS tanpa pamrih atau ada udang di balik batu? Seandainya Ganjar merapat ke PKS, maka dia pasti akan ditinggalkan pendukungnya dan juga pendukung NKRI yang nasionalis. Semua hasil survei sebelumnya juga tidak akan berlaku lagi. Dan juga, pikirkan lagi, apakah tidak ada niat lain di balik dukungan PKS terhadap Ganjar? Bisa jadi, mungkin ini adalah akal-akalan agar Ganjar digebosi saja guys. Meskipun hanya sekedar wacana atau katakanlah candaan. Tapi bisa jadi serius. Tidak percaya? Kalian pasti ingat kan, pada April 2021 lalu, Kunchoro Pinardi pernah ditunjuk menjadi Direktur PT PAL Indonesia, tetapi hanya bertahan selama 5 hari saja. Dia memilih mengundurkan diri karena banyak pihak yang tidak setuju atas penunjukan dirinya menjadi bagian dari direksi BUMN tersebut. Alasannya adalah karena keterkaitan dengan PKS guys. Di tahun 2014, dia maju sebagai caleg lewat PKS tapi gagal karena kurang suara. Meskipun setelah itu dia tidak ada urusan lagi dengan partai tersebut, akan tetapi namanya menjadi jelek guys. Ini membuktikan kalau PKS ini dicap sangat buruk oleh banyak orang ya guys. Apalagi PKS ini dipandang oleh berbagai pihak sebagai kelompok yang mendukung radikalisme HTI dan juga ISIS. Jadi dekat-dekat dengan PKS seolah sangat berbahaya bagi masa depan seseorang. Karena itu Ganjar harus menjauh dari PKS sebelum kena getahnya. Apalagi Ganjar sendiri sudah terlalu identik dengan PDIP. Kita tidak tahu apa mau dari PKS ini guys. Yang jelas harus waspada. Siapa tahu Ganjar berhasil digembosi dan tokoh lain bisa melenggang maju tanpa halangan. Gimana nih guys menurut kalian? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton Suara Ranah. Kita ketemu lagi besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Tengah menempati urutan tertinggi. Ganjar menempati urutan pertama dengan 16,2%, disusul Prabowo dengan 14,8% dan Anies Baswedan di 14,6%. Sementara elektabilitas Ridwan Kamil berada di 5,4% dan Sandiaga. Ketua umum saya itu memerintahkan agar seluruh kader yang sekarang mendapatkan amanah dari rakyat, ada penugasan-penugasan dari partai, agar konsentrasi penuh ngurus COVID. COVID-nya udah mulai nurun, ya. Sekarang kita ngurus sekolahannya, PTM-nya biar cepat gimana.